Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita menemui tetangga yang menjadi target pemurtatan oleh misionaris? Ya, terima kasih jazakallahu khair. Kita harus cegah. Kita harus dakwahi dia. Kita harus ingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan saya agak heran ya, fitrah manusia kalau ingin berpindah dari satu hal ke hal yang lain, maka dia akan mencari yang lebih baik. Betul apa tidak? Kecuali kalau kepaksa, darurat. Tapi fitrah tanpa paksaan, dia akan mencari yang lebih baik, mencari yang lebih komplit, mencari yang lebih sempurna. Betul gak sih? Iya kan? Itu manusia, fitrah. Itu kalau begitu fitrahnya benar tuh. Nah, sekarang ada orang sudah ada dalam Islam. Kalau memang pintu pindah agama dibolehkan, harusnya kan nyari yang lebih sempurna dari Islam. Nah, pertanyaannya, mana agama lebih sempurna dari Islam? Kita nggak maksud menjelek-jelekkan, tapi lakukan aja studi komparasi. Mana yang lebih sempurna dari Islam? Yang mengkaji seluruhnya, bukan hanya sekedar konsep kasih sayang, tapi semuanya, dari tidur sampai tidur lagi. Ada apa tidak? Dan bukan hanya ucapan tokoh agamanya, tapi termaktub dalam kitab suci atau ajaran nabinya. Ada apa tidak? Nggak ada. Jadi orang yang pindah agama nggak sesuai fitrah. Jadi kan, makanya jangan kecewa dulu. Coba pikirkan baik-baik. Fitrah orang kalau pindah itu cari yang lebih baik, cari yang lebih lengkap. Mana yang lebih lengkap dari Islam? Apakah kita diajarkan bagaimana adab buang air di agama-agama lain? Adab tidur? Bagaimana tata cara sholat? Bagaimana ekonomi? Ada nggak ekonomi? Mohon, ada nggak ekonomi Kristen begitu? Nggak ada. Adanya ekonomi Islam, ekonomi syariah. Karena memang nggak ada konsep, semua dilepaskan aja. Jadi marilah kita berpikir jernih. Artinya bicara demikian gitu loh sama orang tersebut. Ajak bicara dengan akal sehat. Sama seperti jadi ateis. Jadi ateis. Kalau main akal-akalan, tetap aja jadi ateis itu nggak boleh. Karena risikonya lebih besar. Sekali lagi, ilmu akal-akalan. Saya ingin tanya, hadirin hadirin rahmat, ini ilmu simpel-simpelan aja. Kalau ada orang mau jadi ateis, bilang sama dia, mana yang lebih beresiko? Jadi ateis atau percaya dengan Tuhan? Jawabannya jadi ateis. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang, kalau ilmu ateis yang benar, jadi kalau Anda ateis, lalu ilmu Anda yang benar, maka yang ateis dan yang punya Tuhan sama-sama mati, selesai. Iya enggak? Udah nggak ada lagi. Itu teori Anda. Yang ateis dan yang percaya adanya Tuhan, hasil akhirnya hanya mati, selesai begitu saja. Tapi kalau teori Anda salah, yang benar, yang punya Tuhan, Anda masuk apa? Neraka. Berarti kan ini resiko. Bisa dipahami nggak sih? Iya kan? Dari segi, kita nggak usah bicara dalil, dari segi resiko-resikoan, terlalu beresiko jadi ateis. Karena kesimpulan terakhir jadi ateis, mati, selesai, nggak ada lagi, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada pembalasan. Gimana mau balas orang Tuhannya, kata mereka nggak ada. Tapi kalau qadarullah, ketika Anda mati, teori Anda salah, Anda diadab oleh Allah. Jadi kalau pakai asas resiko, mendingan apa? Mendingan punya Tuhan. Nah, sekarang kita sepakat, berarti punya Tuhan lebih aman. Ya udah, cari aja agama yang paling sempurna, yang paling komplit. Jangan yang setengah-setengah. Dan ketika Anda melakukan studi komparasi, yang paling sempurna adalah Islam.
Cek sendiri deh. Kalau mungkin dengar dari kata kita katanya subjektif, buka sendiri. Kalau Anda lagi mencari bahasa orang-orang mencari Tuhan begitu ya, walaupun juga salah, Tuhan kok dicari. Allah lebih dulu ada daripada Anda. Tapi kalau Anda lagi ragu-ragu, cari yang paling sempurna. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Ada yang mengatur baju seperti Islam, mengatur bagaimana cara berpakaian secara Islam, bagaimana cara duduk seperti Islam, bagaimana cara berdiri, konsep apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Gak ada. Kalaupun ada, gak logis. Sebagian mengatakan sapi gak boleh dimakan. Kan gak logis sama sekali, karena penyembah, karena dianggap sapi itu hewan suci. Tapi kalau Islam logis. Babi gak boleh dimakan, logis. Khamr gak boleh minum, sangat logis. Anjing gak boleh dimakan, logis. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita mencuci bejana yang terkena air liur anjing sebanyak 7 kali, dan yang pertama dengan tanah, sangat logis. Karena terbukti di dalam air liur anjing ada bakteri yang tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Oleh karena itu para ulama mengatakan walaupun ada sabun tetap dengan tanah, karena virus atau bakteri terus nggak akan hilang kecuali dengan tanah. Kok bisa berpaling dari Islam? Ketika Nabi mengatakan jika Anda bejana lalu kemasukan lalat, ambil lalat tersebut, celup lagi dan buang, karena sesungguhnya sayap yang pertama adalah sayap yang pertama ada bakterinya, dan sayap kedua serumnya atau penawarnya, dan ketika diteliti benar lagi. Ada yang lebih komplit dari Islam? Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang laba-laba dalam surat Al-Ankabut ayat 41, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti al-ankabut, laba-laba yang membuat rumah. Siapa yang belajar bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, kata benda ada laki-laki, ada perempuan. Sebagaimana kata kerja ada laki-laki, ada perempuan. Kan mudzakar muannats. Dan kalau baik kata benda itu benda mati atau benda hidup, seperti kolam. Kolam itu bolpen, benda mati, tapi kata benda laki-laki. Hakibah itu tas benda mati, tapi pakai kata benda perempuan, hakibah. Nah, kalau kata bendanya laki-laki, maka konsepnya kata kerjanya laki-laki dalam bahasa Arab. Kalau kata bendanya perempuan, maka kata kerjanya perempuan. Tapi ayat ini unik, makanya ayat ini diserang oleh sebagian orientalis. Karena Allah mengatakan kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Dan laba-laba dalam bahasa Arab itu al-ankabut, dan al-ankabut kata benda laki-laki, al-ankabut. Ittakhadhat, membuat rumah. Nah, membuat kata kerja ini Allah gunakan kata kerja perempuan. Ada ta'nis. Nah, kata orientalis berarti ini buatan Muhammad. Karena keliru di sini. Harusnya kata kerjanya laki-laki, kata bendanya laki-laki, kata kerjanya laki-laki. Tapi kenapa dalam ayat ini kata kerjanya perempuan? Dikritiklah Al-Quran, dan sekarang terbukti justru di situ mukjizatnya Al-Quran. Siapa ahli laba-laba di sini? Angkat tangan. Spiderman. Ahli laba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di dalam dunia perlaba-labaan, yang bisa buat rumah hanya betina, jantan gak bisa buat rumah. Jantan hanya bisa memberi benang. Yang bisa membuat rumah dan sarang mereka hanya betina. Oleh karena itu Allah menggunakan kata kerja perempuan, ittakhadhat. Allah ingin menjelaskan kepada manusia, yang menurunkan Al-Quran adalah pencipta Anda, pencipta laba-laba dan seluruh makhluk. Dan Allah tahu bahwa yang membangun rumah hanya perempuan. Hanya perempuan, hanya betina. Makanya Allah gunakan kata kerja ittakhadhat untuk menjelaskan. Lalu Anda mau keluar dari agama yang seperti ini? Anda mau keluar dari kitab suci yang seperti ini? Kita nggak usah bicara fenomena alam ya. Kita belum bicara tentang bagaimana korelasi antara Al-Quran dan galaksi Bima Sakti. Indah, tapi perlu mikir. Kita bicara laba-laba dulu aja deh. Sungguh aneh Anda mau keluar dari agama yang seperti ini. Ini agama Allah. Fitrah manusia, kalau mau cari yang lain, kita harus cari yang lebih lengkap, dan tidak ada yang lebih lengkap.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam.